Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kita berjumpa pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, Pekan Prapaskah yang kedua. Saya mengajak kita hari ini Saudari-saudara merenungkan Injil Matius bab 23, ayat 1 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan, tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi. Karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun di bumi ini Bapa. Karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menegaskan satu kalimat yang ingin saya ulang di awal permenungan ini. Lakukanlah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan turuti, jangan tiru perbuatan mereka. Ini suatu penegasan, suatu peneguhan untuk kita yang seringkali saudari-saudara menilai segala sesuatu itu dari apa yang dikatakan dan yang dilakukan. Dalam hidup bersama, dalam pengalaman-pengalaman hidup kita saudari-saudara, menjadi tuntutan yang umum bahwa antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukan harus seiring sejalan. Bahwa apa yang diajarkan dan kemudian dilaksanakan itu juga serasi, seia sekata. Bahwa apa yang dikhotbahkan dan yang dilakukan dalam kesaksian hidup itu juga berada dalam satu frekuensi, satu jalan. Ini yang sebetulnya kita harapkan terjadi yang normal, sehingga seringkali kalau ada yang mengatakan sesuatu, mengajarkan sesuatu, tapi kita tahu cara hidupnya tidak seperti yang dia ajarkan, seringkali kita bilang omong doang. Teorinya 10, prakteknya itu 0. Saudara-saudara, Yesus mengajari kita hari ini justru untuk teliti, cerdas membaca sesuatu. Kita perlu bedakan antara apa yang diajarkan sebagai sebuah kebenaran dengan praktek hidup yang barangkali berlawanan dengan kebenaran. Dan Yesus memberi kita rumus atau pedoman. Dengarkanlah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan tiru apa yang mereka lakukan. Hal itu dikatakan Yesus, saudara-saudari, untuk
sebetulnya mengecam orang-orang Farisi ahli Taurat. Yang tadi Yesus katakan dalam Injil, mereka menduduki kursi Musa. Tentu maksud kata atau kalimat ini tidak negatif, saudara-saudara. Ketika Yesus mengatakan mereka telah menduduki kursi Musa, Yesus juga mengakui bahwa mereka punya kuasa mengajar seperti Musa. Dan apa yang diajarkan itu adalah yang baik, yang benar. Kekurangan orang-orang Farisi adalah mereka mengajarkan yang baik, tapi mereka sendiri melakukan yang tidak bagus. Ajaran-ajaran yang bagus, tetapi mereka menuntut luar biasa kepada umat, mereka sendiri tidak sepenuhnya melakukannya. Ini yang Yesus ingin sampaikan kepada kita. Turuti apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan tiru apa yang mereka lakukan. Saudari-saudara, sebuah pepatah kuno mengatakan demikian. Untuk meneguhkan, untuk menginspirasi kita bahwa emas tetaplah emas meskipun itu keluar dari mulut anjing. Pepatah ini, saudari-saudara, ingin menegaskan sekali lagi bahwa perkataan, nasihat, ajaran, khotbah yang baik dan yang bermutu itu tetap sesuatu yang baik, yang bermutu, walaupun datang dari orang yang tidak baik. Kita tetap diharapkan saudara-saudari untuk memberi perhatian akan hal ini. Hanya itu tadi kerap kali muncul komentar atau sanggahan, tanggapan dari kita. Omong doang. Dia ngomong A tapi dia lakukan B. Dia mengajar tapi tidak melaksanakannya. Saudari-saudaraku, pendengar Mutiara Pagi yang terkasih, segala sesuatu baik ajaran orang-orang Farisi ahli Taurat senantiasa terarah atau tertuju untuk memuliakan Allah. Meskipun dalam prakteknya mereka gagal. Harus dikatakan mereka gagal. Nah, mereka mengajar yang baik, tapi mereka tidak melakukan sebagaimana mereka sendiri mengajarkan. Kita perlu sadar, saudari-saudara, bahwa menghormati dan tentu saja memuliakan Allah, setia pada jalan-jalan Allah, itu menuntut agar kita memiliki hati yang tulus, agar kita memiliki hati yang sederhana, agar hati kita penuh dengan kerendahan hati. Menjadi seorang murid yang sejati, tentu salah satu sikap dasar yang mesti dimiliki adalah rendah hati. Tulus dan rendah hati. Menjadi seorang murid atau disciple dalam bahasa Inggris berarti mau mendengarkan dengan rendah hati agar bisa menerima dan belajar sesuatu. Sekali lagi, ini sikap dasar seorang murid. Yesus menunjukkan kepada kita, saudara-saudari, jalan kepada Bapa melalui kerendahan hati, melalui ketaatannya. Ia sendiri sudah menempuh jalan perendahan diri itu sebagai seorang hamba untuk keselamatan kita. Maka Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka bebanmu pun akan ringan." Yesus merendahkan diri sampai mati di kayu salib untuk keselamatan kita, sehingga ia kemudian diangkat dan dimuliakan oleh Allah di sorga.
Kerendahan hati, saudari-saudara, itu memungkinkan seseorang mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Kualitas hati dari seorang yang terlibat dalam pelayanan tercermin di dalam dua sikap dasar, yaitu melayani dengan gembira dan penuh syukur. Semoga kita, saudari-saudara, mampu memilah-milah antara suatu ajaran atau kata-kata nasihat yang benar dengan praktik hidup yang tidak benar. Yesus memberikan kita pedoman, ikuti yang benar, jangan tiru yang salah. Tentu normalnya bahwa yang dikatakan dengan yang dilakukan itu sejalan. Tetapi apabila itu tidak terjadi, Yesus sekali lagi memberi kita pedoman, turutilah yang mereka ajarkan, tetapi jangan tiru apa yang mereka lakukan. Inilah pedoman untuk kita, supaya kita menjadi murid-murid yang sejati, tapi juga sekaligus menjadi murid-murid yang bijaksana dalam hidup. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sabda-Mu yang meneguhkan kami. Semoga kami senantiasa mampu menyelaraskan antara kata-kata dan perbuatan kami, serta menghasilkan buah-buah pertobatan. Ajari kami untuk mampu memilah-milah dengan bijaksana ajaran yang benar dan praktek yang salah, agar kami selalu memilih yang benar dan melakukan yang benar sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.